Anaknya meninggal, Iya. dia kok kayak fine-fine aja gitu loh. Oh Kalau iya, ada proses polisi Rudiana yang ya. janggal, mafianya bermain, selalu dua hal terlibat. Apakah uang atau pejabat? Saya melihat, kira-kira jenderal mana yang patut kita duga. Jadi kasus Vina ini nggak mungkin bisa seperti itu kalau nggak ada orang kuatnya. Sampai ini sudah viral setengah mati, yang diperiksa sama Propam, itu hanya itu Rudiana yang masuk ke berita. Yang lain kemana? Nah, iya ya. Berani nggak Propam mengecek seorang jenderal? Kalau dia nggak berani, ya wassalam. Mau Jokowi ngomong gimana, nggak akan diperiksa itu. Mas Alvin terakhir yakin bahwa kasus ini akan terbuka jelas, terungkap jelas? Keyakinannya gimana? Kalau saya lihat Mas, semua kartu yang semua Kuncinya, kasus iya. yang sudah terlanjur nggak bisa beres Mas. Wah, Walaupun sekarang istilahnya- Pak Jokowi udah ngomong. Iya, nasi sudah jadi bubur Mas. nasi sudah Dia jadi dilepaskan dari PK sekalipun orangnya udah 8 tahun jalanin Mas. Tapi kalau emang ternyata bukan mereka pelakunya, kira-kira pelaku aslinya akan terungkap nggak? Yang sebenarnya. Gimana bisa terungkap? Kalau polisi mengungkapkan, berarti sama aja dia jilat ludahnya dia sendiri. Cirebon kota ini ada oknum yang mempengaruhi. Kalau dia berani pindahkan ke Mabes, itu ada harapan Mas. Pindah ke Mabes Iya. dan Mabes yang harus berkuasa penuh untuk Betul. menyelesaikan Jadi kasus ini. penyidiknya orang lain, dia periksa lagi yang dia nggak ada kepentingan. Iya, jadi Ya. karena ini kasus sudah bikin geger nasional nih. Itu Mas maksud Iya, saya. Ya, benar-benar. Nggak bisa di tingkat Nggak Polda bisa lagi ya kan. Di tingkat Polres Polres, lagi. Polda gitu ya. Iya, kalau di tingkat satu lagi ya kan pemegang kepentingannya di sana. Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, Alvin Lim dan Uya Kuya kasus Vina Cirebon. Ya, kira-kira jenderal mana yang patut kita duga ya? Ya, Ibu Rudiana sudah, ya nggak berani muncul juga ya kan? Tetapi aku kadang-kadang ketawa juga ya. Benar apa kata Alim ya, Bang Alim ini, Alvin ya, maksud saya Bang Alvin. Ya, anaknya yang terkena ataupun yang jadi korban kok diam-diam saja ya kan. Waduh. Ini ada juga ya perkataan Alvin Lim dengan pernyataannya sangat keras ya kan. Kita lanjut dulu ya kan guys. Jadi teman-teman tahu kasus Vina Cirebon itu yang 8 orang membunuh, yang ada muncul di film juga itu di bioskop. Nah, teman-teman tahu waktu ketika kasus Vina itu, ini kan sampai sekarang nggak bener nih ya, 3 DPO-nya, 3 orang DPO nggak ada mukanya juga, dan diduga anak mantan bupati juga terlibat di situ. Sesuatu yang lucu teman-teman ya, kalau Sesuatu kita yang lucu ya. tarik garis bawahnya, ternyata mantan Kapolres waktu itu ya adalah saudara dari bupati teman-teman ya, mantan bupati di Indramayu di Cirebon di sana teman-teman, bukan di Indramayu, di Cirebon teman-teman ya. Jadi mereka adalah keluarga dari mantan Kapolri, Dai Baktiar. Kalau orang-orang tahu Dai Baktiar, mantan Kapolri itu punya anak ya. Yang satu masuk ke pemerintahan, yang satunya masuk ke menjadi kepolisian teman-teman ya. Nah, tahukah teman-teman bahwa Kapolres yang sekarang sedang diperiksa teman-teman, yang menjadi sorotan masyarakat dianggap tidak melakukan penyidikan dengan benar, itu ternyata adalah Direktur Tipit Cyber teman-teman, yang menetapkan saya sebagai tersangka. Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana orang yang suka mengkriminalisasi orang ya, sekarang masyarakat tahu siapa yang nggak benar, siapa yang sering membuat hal-hal yang kriminalisasi dan proses-proses hukum yang tidak benar, yang tidak sesuai hukum ini ya, terlihat dengan kasus Vina ini teman-teman ya. Jadi disinilah bukti-bukti itu dimana kita manusia punya limitasi, tapi Tuhan itu yang akan membongkar semuanya Ya, Tuhan, teman-teman ya. Kalau kita bergerak di jalan yang benar dan kita mempunyai keinginan yang benar, saya yakin Tuhan pasti akan membantu. Benar. Gitu ya. Dan yang kedua adalah penyidiknya. Ya, penyidiknya itu juga saat ini sedang diperiksa Propam teman-teman, dan dalam waktu dekat akan disidangkan di pengadilan sidang etik
kepolisian ya. Kita bisa melihat bagaimana dunia ini atau situasi yang ada di Indonesia ini teman-teman makin lama makin mengkhawatirkan ya. Saya bilang mengkhawatirkan. Kenapa? Banyak orang yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, bahkan pengacara malah menjadi oknum yang melanggar hukum, teman-teman. Iya. Ya. Seharusnya Parah, mereka menegakkan hukum dan dia seharusnya memberantas para kriminal-kriminal dan menegakkan hukum terhadap para kriminal tersebut. Malah dia menjadi kriminal itu sendiri. Aduh, ya. ini bahaya yang kayak gini. Ini terjadi bukan karena kekurangan pengetahuan ya teman-teman ya. Kalau menurut saya aparat-aparat penegak hukum itu cukup pintar, apalagi aparat penegak hukum di Indonesia itu sangat pintar teman-teman ya. Dia tahu hukum, dia tahu undang-undang. Lalu kenapa seperti ini? Hal ini terjadi karena satu hal teman-teman ya, kekurangan integritas, kurangnya orang tersebut untuk keinginan untuk menjadi baik, komitmen untuk menjadi baik, teman-teman. Ya, yang rusak dari aparat penegak hukum kita itu bukan kurang edukasi, bukan kurang training, ya, tetapi mereka adalah butuh revolusi mental. Jadi saya sangat ragu ya untuk komitmen Indonesia menjadi negara emas di 2045. Bagaimana Indonesia menjadi negara emas apabila aparat penegak hukumnya, yaitu alat kebersihannya, ya kotor, penuh dengan kotoran. Jadi kalau kita mau ngepel lantai, tapi kita menggunakan kain pel yang kotor, yang istilahnya misalnya banyak kotoran tainya gitu kan, nggak akan bersih. maka rumah kita nggak akan jadi bersih teman-teman. Yang ada rumah kita akan menjadi bau. Nah itulah ilustrasi yang kira-kira yang kita hadapi di Indonesia teman-teman ya. Dimana Indonesia ini kita mempunyai rumah yang bersih, rumah yang mewah, rumah yang megah, tapi alat kebersihannya teman-teman penuh dengan kotoran. Maka saya pastikan Indonesia tidak akan bisa menjadi bersih ya teman-teman ya. Yang ada tiap tahun, tiap hari, tiap bulan kita hanya mendengarkan berita demi berita kerusakan mental dari aparat penegak hukum kita. Benar juga ya guys, kalau aparat penegak hukum tidak bersih, ya gimana Indonesia mau menjadi Indonesia emas ya kan? Waduh, parah lah kan. Ini apakah benar ya kan? Nah, ini ayahnya Dai Bakhtiar, anaknya Adi Vivit Bakhtiar. Jadi ini adalah saudaranya mantan bupati ya, yang mantan bupati Cirebon yang sekarang ini kalau nggak salah yang saya dengar masih dalam tahanan ya kan, karena tersandung kasus korupsi juga ya kan. Waduh, memang bermasalah lah ya kan keluarga ini ya kan. Waduh. Baik, kita lanjut nih, kita dengar ya pernyataan polisi yang benarkah hanya Peggy Setiawan yang tahu password akun Facebooknya saat ini. Gimana menurut kalian? Coba kita dengar dulu ya, baru kita sambil kita berkomentar. Dengan dugaan adanya kepemilikan akun Facebook milik tersangka PS. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka PS mengakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya. Artinya, akun Facebook tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan, oleh tersangka PS sendiri, dan karena dia sendiri yang memiliki password. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya menjadi salah satu juga alat bukti yang didapatkan oleh penyidik, tentunya akan ditindaklanjuti dalam proses penyidikan selanjutnya. Memang ada masalah kan dengan akun Facebook ya. Jadi beberapa hari setelah ditangkap memang beredar akun Facebook Peggy Setiawan ini. Kemudian saya penasaran, saya pernah mengecek ya, melihat postingan-postingan Peggy Setiawan saya juga tahun pernah 2016. melihat. Saya pernah membaca ya akun Facebook Peggy Setiawan itu dengan status ya tanggal 12 Agustus 2016 itu menulis Bismillah on the way Bandung. Dia akan get teteg. Artinya sendirian juga berani ya menuju ke Bandung. Kemudian status berikutnya mengais rezeki di kota orang ya. Artinya Peggy Setiawan ini berarti di kota lain, bukan di kotanya sendiri maksudnya. Nah, kemudian menulis juga ini tanggal 24 Agustus 2016.
menuliskan lupa suasana kampung halaman. Iya. Artinya Peggy Setiawan ini tidak berada di kampung halaman sendiri ya, dalam hal ini di Bandung. Nah, kemudian tanggal 1 September 2016, Peggy Setiawan menuliskan status, "Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah." Nah, saya melihatnya Peggy Setiawan menulis status ini karena 3 hari setelah kejadian, yaitu tanggal 31 Agustus 2016, kan rumah Peggy Setiawan itu digerebek ya, yang diterangkan oleh ibunya. Kemudian 2 unit sepeda motornya diamankan. Nah, mungkin ibunya mengabari ya ke Peggy Setiawan bahwa Peggy Setiawan dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Eki juga, makanya Peggy Setiawan menuliskan status ini. Jadi ia merasa difitnah. Nah, artinya dari status-status ini ya menunjukkan bahwa memang Peggy Setiawan itu berada di Bandung dan merasa difitnah. Namun akun Facebook ini kemudian hilang. Nah, kemudian saya pernah mengatakan di stasiun televisi ya bahwa akun Facebook Peggy Setiawan ini hilang, penyidik harus menjelaskan. Tidak lama kemudian muncul lagi. Namun setelah muncul, status-statusnya itu tidak ada. Status-statusnya itu sudah kosong, tidak ada, hanya ada profil saja. Nah, kemudian kemarin pada saat saya mendampingi Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan psikologis ya, saya menanyakan ke Peggy Setiawan. Saya tunjukkan ya foto akun Facebooknya dia. Saya tunjukkan, saya tanya, "Ini benar akun Facebook kamu, Peggy Setiawan?" "Betul," katanya. Nah, terus apa masalahnya pada ya nggak kan? ada. Kamu pernah diminta password oleh penyidik, password Facebook? Nah, Peggy Setiawan menjawab, "Iya, pernah," katanya, pernah memberikan karena diminta. Nah, itu. Jadi saya mencurigai bahwa dengan passwordnya ini diminta oleh penyidik ya, kemudian penyidik ini ya menghilangkan status-status akun Facebooknya Peggy Setiawan yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung dari rangkaian mulai dari sebelum kejadian ya, kemudian melewati tanggal kejadian sampai setelah kejadian ya. Kalau demikian ya, di akun Facebook itu kemudian diacak-acak atau dirubah-rubah oleh penyidik, maka saya melihatnya penyidik ini tidak fair ya. Jadi penyidik ini punya maksud untuk menghilangkan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Saat sebelum kejadian sampai setelah kejadian ya, itu Peggy Setiawan itu berada di Bandung, ini dihilangkan. Saya melihatnya seperti itu. Ini nggak fair. Oleh karenanya ya, kami tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan melaporkan hal ini ke Propam atau menyampaikan kepada tim asistensi ya penanganan perkara ini yang ditangani oleh Propam Polda Jawa Barat yang bekerja sama dengan Propam atau Karwasidik Bareskrim Mabes Polri. Demikian. Ya guys, aku mau nanya nih ya kan, ada apa dengan Pak Polisi ini ya kan? Dia menjelaskan ya ketika saya menyita Facebook ya bahwa benar Facebook yang namanya Peggy Setiawan itu adalah passwordnya memiliki ataupun dimiliki oleh Peggy Setiawan ya kan. Jadi kita dapat bukti baru ya kan. Jadi aku pun mikir gitu ya kan. Loh apa salahnya? Memang kalau ada orang mempunyai Facebook kenapa gitu ya kan. Aku heran ya kan. Ya walaupun ada Facebook, kenapa walaupun misalkan hanya Peggy saja yang mengetahui password Facebooknya, ya emang ya harusnya begitu ya kan. Terkecuali biasanya kalau anak muda dengan pacar tukaran password Facebook ya kan, itu hal biasa. Tapi ya aku pun nggak tahu lah mau komen apa guys. Ya, tapi aduh pening aku guys. Kok lucu ya kan. Jadi karena Peggy memegang Facebooknya yang bernama Peggy Setiawan, maka bertambahlah alat bukti katanya. Ya memang Peggy punya Facebook dan sudah diakui juga, dan kita pun sudah tahu status-statusnya di tahun 2016 itu kita sudah tahu ya kan. Sudah di-share juga ya kan. Bahwa di tanggal 24 itu terakhir ya waktu itu ya mengatakan lupa suasana halaman kampung. Nah, itu bermaksud ataupun menandakan kalau Peggy masih ada di Bandung. Ya kok aku semakin yakin ya kalau Peggy ini benar-benar ada di Bandung. Dan 24, 25, 26, 27 setelah 3 hari dan adalah kejadian itu. Maka Peggy masih ada di Bandung ya kan. Peggy tidak tahu apa-apa. Tetapi
Selang beberapa hari barulah Peggy membuat status. Oh, apa teman-temannya mengakui kalau Peggy ikut jadi gitu. Padahal Peggy lagi di Bandung. Ya semua ini fitnah lah. Pokoknya intinya begitu-begitulah ya status Peggy. Ya kalau aku sih, apalagi ada apa namanya Dede yang mengaku kalau ada chattingnya Dede dengan Peggy, itu menandakan Peggy benar-benar ada di Bandung, dan ada Ibnu, ada siapa namanya teman-teman yang lain, kawan-kawan bangunannya ya kan, kuli bangunannya. Ya, kita semakin yakin Peggy ini tidak bersalah. Dan oke guys, nah jadi kalau menurut kalian ini bagaimana nih ya? Kadang-kadang aku heran juga dengan polisi. Akun Facebook dijadikan alat bukti, tapi ketika kalau lah ya, kalau di situ ditemukan lah apalah kan, mungkin ya bolehlah dijadikan alat bukti, tapi kalau aku lihat dari status-status Peggy memang tidak ada hal yang mencurigakan ya. Waduh. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Aku pun semakin lama semakin bingung lah dengan polisi ini ya. Kenapa menangani kasus yang seperti ini ya kan? Lelet sekali sampai hampir 10 tahun ya. Hampir 8 tahun tidak selesai. Hampir 9 tahun tidak selesai ya kan? Waduh, parah lah ini. Dan oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.